Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kriteria penilaian proposal skripsi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk memahami kriteria penilaian proposal supaya pada saat teman-teman melaksanakan sidang proposal atau seminar proposal dapat memahami bagian-bagian mana yang harus diperhatikan sehingga nilainya bagus dan proposalnya di ACC. Dengan demikian teman-teman bisa menghemat tenaga sekali seminar langsung di ACC dan kemudian langsung ke tahap berikutnya yaitu melaksanakan penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proposal itu adalah dokumen berisi rancangan atau desain yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan penelitian. Jadi fungsinya adalah sebagai pedoman, sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Apakah itu penelitian untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, pada kesempatan ini tentu saja bagaimana formatnya nanti di dalam penilaian, masing-masing kampus punya cara sendiri-sendiri, tetapi saya akan melihat secara umum ya. Nah, baik teman-teman sekalian, tujuan dibuatnya proposal itu adalah intinya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian. Nah, kalau misalnya proposalnya apa, sebuah proyek dan sebagainya, kan ini untuk mendapatkan sponsor, nah proposalnya dibaca ya. Tetapi dalam kesempatan ini saya tentu saja mengajak teman-teman untuk bagaimana caranya pihak lain itu setuju. Nah, yang dimaksud pihak lain di sini adalah dosen pembimbing kita ya, dosen pembimbing teman-teman dan tim penguji dalam sidang proposal. Nah, bagaimana caranya supaya mereka menyetujui proposal kita, itu intinya adalah ke situ. Nah, jadi kalau ingin mudahnya, proposal itu adalah membujuk dosen kita itu supaya setuju sama penelitian kita, sama judul kita, desain kita, pokoknya yang kita tawarkan, yang teman-teman inginkan di ACC itu intinya adalah. Jadi di dalam mempertahankan itu harus ada kemampuan psikologis yang lain, yaitu mempengaruhi, mensugesti pembimbing, kemudian kamu harus mampu mempromosikan desain penelitianmu itu isinya seperti apa itu. Jadi jangan rendah diri, jadi harus percaya diri atas apa yang kamu buat. Jadi rada aneh kalau misalnya ada pemikiran bahwa baru proposal ini santai aja misalnya, baru proposal ini kenapa sih harus terlalu serius. Itu keliru, justru proposal itu adalah pintu gerbangnya di dalam melaksanakan penelitian. Kalau sudah bagus di ACC, maka cepat penelitian dilaksanakan. Nah, jadi syaratnya proposal itu harus isinya itu harus rasional, koheren, jelas dan menarik. Nah, itu ya teman-teman yang harus kita pikirkan sehingga nanti pada saat sempro itu kamu mempertahankannya dengan penuh percaya diri. Nah, baik teman-teman sekalian, saya akan melihat ini secara umum ya, kita lihat dari babnya. Kalau misalnya di dalam penulisan proposal itu ada yang membuat 3 bab, ada yang membuat 4 bab, tergantung kampusnya punya peraturan seperti apa. Dalam kesempatan ini saya akan memberi contoh yang membuat 3 bab ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Itu yang akan saya ambil contoh. Nah, baik, kita lihat sekarang bab 1. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang akan dinilai pada bab 1 itu? Ya, jadi yang akan dinilai adalah yang pertama,
ketajaman perumusan masalah. Jadi fokus atau tidak misalnya. Ya, jadi kalau misalnya kuantitatif berarti pembuatan latar belakangnya deduktif cara berpikirnya. Kalau kualitatif latar belakang dibuat secara induktif. Nah, bagaimana pemaparannya, fokus apa tidak, tajam apa tidak kamu, jadi menukik apa tidak gitu, kelihatan. Nah, kalau ngambang ke sana kemari tidak meyakinkan. Jadi ketajaman perumusan masalah itu adalah penilaian yang pertama. Yang kedua, yang dinilai yang kedua adalah kesesuaian antara perumusan masalah dengan tujuan penelitian. Jadi biasanya sih untuk gampangnya ya, kalau perumusan masalahnya 3, tujuan 3 gitu ya. Kalau perumusan masalahnya kita buat 4, tujuan penelitiannya juga 4. Jangan lupa teman-teman sekalian, mungkin karena tergesa-gesa nanti, karena mirip kemudian pernyataan dan pertanyaan itu jadi sama ya, sebetulnya berbeda. Pada tujuan pernyataan, pada perumusan masalah kalimatnya kalimat pertanyaan. Jadi pada perumusan masalah kalimatnya bertanya, jadi pakai tanda tanya. Pada perumusan tujuan penelitian itu kalimatnya dirubah sedikit menjadi kalimat pernyataan tanpa ada tanda tanya. Jadi hati-hati ya, jadi jangan dianggap sama, ada perbedaannya, satu pertanyaan, satu pernyataan. Lalu yang ketiga dilihat manfaatnya. Yang dinilai adalah manfaat penelitian itu apakah sangat bermanfaat atau bermanfaat saja atau kurang bermanfaat. Kalau kriterianya pada kurang bermanfaat, nanti proposalmu akan dirombak ya, mungkin juga akan ditolak. Oleh karena itu kamu carilah perumusan ataupun masalah yang betul-betul layak diteliti dan sangat bermanfaat. Jadi kegunaannya, kemanfaatannya sangat besar ya. Itu dilihat. Kalau biasa-biasa aja ya nilaimu rendah gitu ya, mungkin nanti tidak di ACC gitu kan. Nah, jadi yang paling penting cari yang sangat bermanfaat. Kemudian itu bab 1 ya, ruang lingkup yang dinilai dari bagian pertama. Sekarang kita lihat pada bab 2 di bagian kedua. Apa sih yang akan kamu pertahankan supaya nilainya bagus ya? Yang pertama yang dilihat adalah kesesuaian teori yang digunakan dengan judul dan permasalahanmu ya. Jangan-jangan sampai dituntut dibaca, loh kok teorinya ngawur misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi betul-betul teorinya itu sesuai dengan judul dan masalahmu. Yang kalau kita rinci ya, yang mau dinilai di bagian 2 ini adalah kesesuaian dengan masalah ya. Itu teorinya apa yang digunakan. Yang kedua, grand teori yang digunakan apa, teori apa, menurut siapa. Nah, kamu kenali ya, sesuai dengan program studi masing-masing gitu. Jangan sampai kamu tidak menggunakan grand teori di bidang yang sangat populer di program studimu ya. Jadi komunikasi ada grand teorinya, psikologi pendidikan ada, manajemen ada gitu, dan seterusnya ya. Masing-masing ekonomi dan ilmu hukum masing-masing ada grand teorinya yang katakanlah teori yang dijagokan. Dan jangan lupa secara psikologis grand teori yang disukai oleh dosen pembimbingmu juga harus dicari tuh ya. Kalau kamu menulis grand teori yang disukai oleh dosen pembimbingmu, wah lancar sudah penelitiannya ya, proposalnya insya Allah lancar. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, teori pendukungnya juga harus kuat ya. Jadi jangan sampai kamu salah memilih teori. Yang keempat, bagaimana cara mengutip ya. Menurut siapa, tahun berapa, atau mungkin menurut siapa, ada di buku apa. Kalau kamu mengutip dari jurnal, menurut siapa, tahun berapa, diterbitkan, itu dinilai. Yang kelima adalah sumber-sumber pustakanya ya. Makin mutakhir makin baik. Jadi kalau sekarang tahun 2021 ya, jangan terlalu jauh
Ya, jangan kamu mengambil tahun 1900 sekian atau tahun 2000. Cobalah 5 tahun ke bawah aja. Kecuali ada teori yang memang di bukunya itu tidak pernah direvisi, tidak pernah diperbaharui, adanya di tahun 2000 misalnya, sudah 21 tahun yang lalu, ya rundingkan saja dengan dosenmu, boleh nggak ini diambil misalnya, karena ini sangat jauh misalnya. Atau mungkin kamu bisa jadi pilih teorinya nggak apa-apa yang lama, tapi ada nggak teori itu digunakan pada jurnal terbaru misalnya. Jadi kamu bisa ambil dari jurnalnya ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah daftar pustaka. Bagaimana kamu menulis daftar pustaka? Nah, kalau teman-teman ada yang masih pakai footnote, meskipun ini sudah jarang, itu juga diperhatikan. Tapi pada umumnya sih sekarang udah pakai body note aja ya, jarang pakai footnote. Tapi kalau teman-teman masih ada kampusnya yang memberi peraturan pakai footnote, itu juga perhatikan bagaimana penulisan yang benar ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang melangkah pada poin penilaian di bab 3, metodologi penelitian. Apa yang dinilai? Yang pertama, desainnya ya, desainnya sesuaikah dengan judul penelitian, lalu sesuaikah dengan masalah penelitian yang diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketepatan pemilihan instrumen penelitian. Alat ukurnya tepat enggak? Pemilihan alat ukur. Kalau misalnya menggunakan observasi untuk mengukur apa, dan pedomannya cocok apa enggak dibuatnya ya. Kemudian kalau misalnya wawancara terstruktur, kuesioner, item-itemnya seperti apa, kisi-kisinya sesuai enggak dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Jadi dengan variabel yang kamu akan teliti. Jadi kesesuaian dan ketepatan instrumen itu akan dinilai. Dan yang keempat tentu saja setelah itu adalah ketepatan pemilihan alat analisis data. Jadi alat analisis datanya cocok apa enggak. Ya, jadi kalau mau pakai korelasi atau mungkin yang lain, atau regresi berganda, kalau kuanti ya, kalau kuali pakainya apa dan sebagainya, itu sesuai apa enggak, nanti akan dilihat kesesuaian dengan perumusan dan tujuan masalah ya. Nah, baik teman-teman sekalian, itu yang bab 3 atau poin 3 yang diukur dan dinilai oleh dosen pembimbing dan tim penguji. Sekarang secara umum ya, penilaian secara umum, jadi komponen yang keempat yang akan dinilai dalam sidang proposal itu adalah sistematika proposalnya. Nah, kalau yang dinilai bagus, biasanya kamu mengikuti sistematika proposal di kampusmu yang dikeluarkan. Mungkin ada setiap kampus kan sudah ada tuh panduannya. Nanti ada juga yang fakultas membuat lagi, berarti kamu ambil yang di fakultasmu ya. Karena kadang-kadang program studi tertentu akan berbeda dengan program studi yang lain. Jadi fakultas juga diberi kewenangan untuk membuat. Misalnya pedoman penulisan proposal untuk ilmu-ilmu sosial berbeda dengan ilmu keteknikan misalnya. Dengan statistik beda dengan matematika dan sebagainya ya. Nah, ini kamu lihat kalau kampusmu itu punya pedomannya, lalu fakultasnya juga punya, kamu jangan ambil dari universitas lain, jangan juga seenaknya ya. Jadi sesuaikan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh kampusmu masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah tata bahasa, tata tulisnya seperti apa gitu ya. Format penulisannya seperti apa, itu juga dinilai. Dan yang berikutnya tentu saja adalah penguasaan materi saat teman-teman melaksanakan sidang proposal, saat teman-teman menjelaskan kontennya pada saat seminar proposal. Ngerti nggak yang mau ditulis itu apa? Ya, jadi apa masalahnya, ngerti nggak? Kalau misalnya diuji, kamu bisa menjelaskan nggak? Bagaimana caramu mempertahankan judul, mempertahankan masalah penelitianmu,
mempertahankan kerangka teori yang dijelaskan di bab 2, mempertahankan desain penelitian, metodologi penelitian di bab 3, caramu seperti apa. Kalau kelihatan ragu dan kemudian kamu kurang percaya diri, wah kalau seperti ini kemungkinan besar akan dirombak dan diperbaiki. Nah, supaya itu tidak terjadi, kuasailah materi yang ada di proposal. Kemudian untuk hal ini saya sudah membuat beberapa video kisi-kisi cara menjawab proposal, dan mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman di dalam melaksanakan seminar proposal atau sidang proposal. Nah, baik teman-teman sekalian, dengan mengetahui kriteria penilaian ini, mudah-mudahan kamu sudah mempersiapkan diri ya dengan sebaik mungkin, sehingga sekali seminar proposal langsung di ACC. Kalaupun ada revisi, mudah-mudahan revisinya tidak terlalu berarti ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.